limpahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di Masjid Darul Muttaqin ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada suri tauladan kita, Nabi Agung besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman kejayaan, zaman terang benderang seperti saat ini. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'ruf. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Jemaah sholat subuh di awal surat Al-Ma'un ini menunjukkan makna keheranan kepada orang yang diajak bicara itu ya. Hal ini ada tujuan tertentu untuk membuat orang ingin tahu dengan disertai rasa keheranan yang mendalam tentang siapakah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. 7 ayat dalam surat Al-Ma'un ini menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang Allah sebutkan sebagai pendusta agama. Pertama, menghardik anak yatim. 2, orang yang tidak memberikan makan pada fakir miskin, orang yang lalai dari sholatnya, orang yang riya, serta orang yang enggan tolong-menolong itu ya. Kata Al-Ma'un sendiri bermakna segala sesuatu yang bermanfaat, yang mencakup hal-hal kecil yang diperlukan orang dalam kehidupan sehari-hari, juga perbuatan baik berupa pemberian bantuan kepada sesama manusia dalam hal-hal kecil. Bila diperluas maknanya, maka Al-Ma'un ini berarti bantuan atau pertolongan dalam setiap kesulitan, sehingga banyak menggambarkan beberapa hal yang berkaitan dengan kepedulian sosial. Kalau kita lihat di ayat 2, yaitu orang yang menghardik anak yatim, Allah sebut para penghardik anak yatim sebagai pendusta agama karena mereka telah menghindarkan hak para anak yatim dengan enggan memberikan mereka makan, enggan menyantuni, bahkan menjolimi itu. Padahal Islam menempatkan anak yatim pada kedudukan yang mulia, sampai-sampai di Al-Quran disebutkan sebanyak kurang lebih ada 23 kali dalam berbagai konteks itu. Selain itu dalam hadis juga dibahas tentang kedudukan dan keutamaan menyantuni anak yatim. Dalam hadis riwayat Bukhari, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya serta agar meregangkan keduanya. Oleh karenanya kesulitan dan kesedihan yang menimpa anak yatim itu, Islam memerintahkan kepada kaum muslimin agar apa? Agar menyantuni, membela dan melindungi hak anak yatim. Dengan menyantuni mereka, maka secara tidak langsung kita ibaratnya sebagai figur orang tua atau ganti bagi mereka. Kemudian pada ayat ketiga disebutkan bahwasanya dan tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin.
Jadi golongan pendusta agama selain orang yang menghentikan anak yatim adalah orang yang akan menginfakkan sebagian hartanya dalam membantu fakir miskin. Dan Allah memberikan rezeki pada hambanya bukanlah agar dinikmati sendiri, tapi di dalamnya terdapat pula beberapa bagian kaum fakir miskin yang harus disalurkan. Dan tentunya apa yang utama yang Allah janjikan bagi mereka yang memberikan makan orang miskin. Namun zaman yang berkembang saat ini, kalau di ayat 3 ini dianjurkan memberikan makan orang miskin, maka di zaman sekarang pun bisa berkembang. Berkembangnya apa? Bisa melalui spirit pemberdayaan. Nah, apa itu spirit pemberdayaan? Yakni spirit gerakan yang memang bisa jangka sustainable atau jangka panjang, yang berkepanjangan gitu ya. Misalnya gitu ya, kalau di sini langsung memberikan orang miskin, memberikan makan orang miskin, maka bagaimana orang miskin tersebut bisa membeli makanan melalui skill yang dimiliki. Misalnya berarti kita bisa memberikan skill atau spirit pemberdayaan, memberikan skill orang yang ibaratnya belum berdaya ya, menjadi berdaya, dan mereka bisa mencari makan melalui pemberdayaan tersebut gitu ya. Dan ini zaman saat ini semakin berkembang itu. Dalam hadis riwayat Muslim, siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya. Beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Abu Bakar menjawab, saya. Nabi bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini memberikan makan orang miskin? Abu Bakar menjawab pula, saya. Nabi bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Maka Rasulullah pun bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang, melainkan dia pasti akan masuk surga. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat berikutnya ayat 4 dan 5 yang artinya maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ibnu Abbas menerangkan bahwa yang dimaksud dari ayat ini berarti orang-orang munafik yang mengerjakan sholat secara terang-terangan, sedangkan ketika sendiri mereka tidak mengerjakan sholat gitu ya. Sehingga di ayat 4 ini Allah sebutkan mereka dengan orang-orang yang sholat karena mereka berkewajiban mengerjakan sholat namun seringkali melalaikannya. Selain itu pula yang memaknai mengerjakan sholat namun diakhirkan bahkan terkadang sampai keluar waktunya, dan itu menjadi kebiasaan sehari-hari, atau sholat namun tidak terpenuhi rukun-rukunnya atau tidak khusyuk sehingga tidak menentukan maknanya gitu. Mereka itulah orang yang Allah sebutkan sebagai pendusta agama. Dan di ayat 6 gitu ya, orang-orang yang berbuat riya gitu ya, yaitu orang-orang yang melakukan suatu perbuatan tentu bukan karena Allah, tapi karena dapat pujian misalnya dari orang-orang sekitarnya, dan juga enggan menolong dengan barang yang berguna. Ada beberapa makna itu ya dari ayat ini, bahwa orang yang mencegah dari berbuat baik terhadap saudaranya, tidak membantu saudara, dan mencegah orang untuk bersikap baik terhadap saudaranya. Dari surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 tersebut gitu ya, bahwa surat ini menggambarkan beberapa hal terkait kebetulan sosial gitu ya. Diawali dengan pertanyaan siapakah pendusta agama gitu. Sesungguhnya melalui ayat ini Allah pun memperingatkan kepada hambanya terkait beberapa perilaku tercela yang menjerumuskan pelakunya pada predikat pendusta agama. Dan Allah juga tengah menyadarkan kita bahwasanya ibadah kepada Allah pun tidak ada artinya gitu ya apabila tidak direfleksikan dalam wujud kesadaran
kemanusiaan, karena kebaikan sesungguhnya merupakan perpaduan antara keimanan dan praksisi gerakan praktis itu. Maka Al-Ma'un bisa didefinisikan sebagai pemikiran berkenaan dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti nantunya anak yatim dan tolong fakir miskin itu. Dan tentunya surat Al-Ma'un mengingatkan kita semua untuk kepedulian terhadap sekitar kita. Dan dalam Quran surat Al-Maidah pun ayat 2 yang artinya saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bahkan di hadis riwayat Bukhari itu yang seorang muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya, dan dia tidak boleh mendzaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain. Karena siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan senantiasa menolongnya. Barang siapa meringankan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Demikian yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.